Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pahlepi dengan NIM 4103 706 22 10 21. Saya dari semester 4 Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS project mata kuliah basis data. Yang intinya di sini tuh diperintahkan untuk membuat sebuah database dengan menggunakan fungsi-fungsi. Nah, ini fungsi-fungsinya ya, ada create, insert, select, update, dan delete. Dan juga ada ketentuannya seperti ini. Di sini saya akan memilih topik penjualan. Nah, ini 3 tabel yang saling berkaitan. Lalu ini terstruktur masing-masing tabel minimal dari 3 kolom. Setiap tabel berisi 5 data dan tampilkan isi tabel dengan kriteria tertentu. Nah, langsung saja untuk membuat database di MySQL, tentu saja kita bisa menggunakan exam. Lalu star di sini dan di Apache, MySQL dan Apache. Sesudah itu kita ke command prompt, ke CMD. Di sini kita ketikkan cd titik-titik untuk keluar dari ini ya. Ketik lagi. Nah, lalu di sini kita ketikkan masuk ke folder exam MySQL bin. Nah, ini sudah masuk ya. Lalu di sini kita ketik MySQL strip u root strip p. Nah, maksud dari strip u itu yaitu user root, strip p itu password. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung saja enter. Ini sudah masuk ke ini database-nya ya, belum. Di sini kita membuat database. Kita buat create. Misalkan di sini saya mau membuat database dengan nama basis data. Dengan nama basis data ya, kita menggunakan basis data. Nah, ini kenapa begini, karena lupa titik koma. Kita masukkan saja titik koma. Nah, ini sudah terbuat. Kita lihat dulu database-nya apakah benar sudah terbuat atau belum. Nah, sudah ada ya basis data. Nah, di sini kita masih belum masuk ke database-nya. Kita baru saja membuat tapi belum masuk. Di sini kita gunakan database-nya ya. Kita ketik use, lalu ketik nama database yang tadi. Nah, ini sudah masuk ke basis data database-nya. Di sini kan kita akan membuat 3 tabel. Yang pertama saya akan membuat tabel pelanggan terlebih dahulu. Lupa di sini create tabel pelanggan. Lalu enter, kita masukkan misalkan kode pelanggan dengan tipe data varchar 10. Lalu ada nama pelanggan dengan tipe data 50 misal. Lalu ada alamat dengan varchar 100. Lalu ada nomor telepon dengan varchar 15. Lalu ada email dengan varchar 50. Nah,
Lalu di sini kita akan menentukan primary key-nya untuk tabel ini ya. Di sini saya akan membuat primary key untuk kode pelanggan. Di sini kita ketik saja primary key, lalu ini kode pelanggan. Sudah, enter, lalu tutup kurung, titik koma. Nah, sini ini sudah terbuat ya, tabel pelanggan dengan primary key-nya kode pelanggan. Nah, sesuai perintah tadi, di sini kita harus menggunakan 5 perintah, yaitu create, insert, select, update, dan delete. Lalu sekarang kita akan menggunakan perintah insert. Kita fokus dulu ke perintah-perintahnya, nanti sesudah ini kita fokus ke tabel-tabel yang selanjutnya. Kita insert untuk memasukkan data ke dalam tabel pelanggan. Misalkan kita di sini insert into pelanggan, di sini masukkan ketentuan kolom-kolomnya, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan email. Lalu sesudah ini kita klik enter, lalu kita ketik values. Nah, di sini kita masukkan datanya ya. Utamakan buka kurung dan tanda kutip dulu. Kode pelanggan misalkan C001. Nama pelanggan misalkan Asep. Lalu alamat pelanggan misalkan dicari. Lalu nomor telepon misalkan 08963254321. Nah, lalu email misalkan asep@gmail.com. Nah, di sini tutup kurung, lalu klik enter, titik koma, enter lagi. Nah, jika ada tulisan query OK, maka itu sudah berhasil ya. Coba kita lihat dengan perintah selanjutnya, yaitu perintah select. Tadi kan insert untuk memasukkan, ini sekarang select. Kita coba select bintang from pelanggan, titik koma. Nah, ini sudah muncul ya datanya di dalam tabel pelanggan, tapi sesuai ketentuan soal kita harus memasukkan 5 data minimal. Nah, sekarang kita tambahkan lagi sama halnya seperti tadi, insert ini, lalu values. Nah, tinggal begini saja biar cepat. Kita ubah ini, kita ubah ini. Nah, untuk misalkan ingin langsung memasukkan beberapa data sekaligus, jangan lupa di sininya koma, lalu enter lagi, kita bisa memasukkan lagi. Kita edit lagi, misalkan di sini kita namanya Cecep, misalkan dari Cipawi, nomornya koma lagi dan enter lagi. Kita masukkan data yang keempat untuk tabel pelanggan ini, misalkan Dadang dari Cihawu, nomor teleponnya lalu kita masukkan data yang kelima, misalkan
Esi dari Cilawu. Kita masukkan data lagi yang ke-6 misalkan. Di sini masukkan nama saya, datanya misalkan Ciwalengke, nomornya nah kalau yang terakhir itu komanya dihapus ya, lalu enter, lalu titik koma, ya benar titik koma. Nah 5 data sudah ditambahkan. Kita coba lihat lagi dengan perintah select bintang from pelanggan. Nah, ini sudah ada data-datanya ya, sudah berhasil menggunakan perintah create tabel, terus insert ke tabelnya, lalu select untuk melihat tabelnya. Lalu yang selanjutnya kita menggunakan perintah update, misalkan mau merubah data, update. Misalkan kita di sini mau merubah data ESI, kita ketikkan update, nama tabelnya yaitu pelanggan, lalu set. Nah kita di sini ketik data mana yang mau diubah sama kita. Misalkan di sini saya nama pelanggan, jangan nama pelanggan ataupun alamat. Alamat menjadi Bandung misalkan. Lalu where, kita cari di mana where. Nah di sini acuannya untuk menemukan data itu, ya kan, where-nya itu nama pelanggan. Sama dengan isi titik koma. Jadi ini akan mengupdate dari tabel pelanggan. Untuk update-nya itu alamat ya menjadi Bandung. Where-nya itu data yang dirubah itu dari mana? Kita carinya dari nama pelanggan yang bernama Esi, misalkan enter. Nah, query oke, berarti tandanya data berhasil diupdate atau diubah. Coba kita lihat lagi dengan perintah select bintang from pelanggan. Nah, sudah terlihat ya alamat untuk nama pelanggan Esi di sini dari Cilawu sudah berubah menjadi Bandung. Berarti perintah update-nya sudah berhasil. Create sudah, insert sudah, select sudah, update sudah, lalu yang terakhir yaitu untuk perintah delete. Nah, untuk delete kurang lebih hampir sama dengan update. Di sini ketik delete, misalkan kita mau menghapus data yang Esi, kita ketik delete sama from pelanggan set, bukan set, kalau ini langsung ke where. Misalkan kita cari dengan email ya, ataupun kode pelanggan, misalkan biar lebih cepat, lebih singkat. Where kode pelanggan C005 titik koma. Nah, query oke, yang berarti tandanya perintah berhasil. Kita lihat lagi, select bintang from pelanggan. Nah, sudah terlihat perubahannya sebelum delete dan sesudah delete.
yang dimana untuk kode pelanggan C005 yaitu ESI sudah terhapus ya. Jadi kelima-lima perintah itu sudah dijalankan, yang create, insert, select, update, dan delete. Nah, lalu kita lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu tabel kedua. Di sini saya akan membuat tabel produk. Create tabel produk. Misalkan di sini saya membuat kode produk dengan tipe data varchar 10. Lalu ada nama produk dengan tipe data varchar sama, misalkan 50. Sudah nama produk, ada harga. Kalau harga kita gunakannya in ya. Tipe datanya in. Sesudah harga yang terakhir kita adakan stok. Nah, lalu kita di sini tentukan lagi primary key-nya untuk tabel data yang kedua ini, untuk tabel produk. Di sini saya akan membuat kode produk menjadi primary key-nya. Kita ketik lagi primary key kurung tutup kode produk, enter, lalu titik koma. Oh, ada yang salah. Kita lihat terlebih dahulu. Oh, tidak ada kurung tutupnya. Kurung tutup. Kita langsung saja. Nah, tadi lupa kurung tutup di sini, titik koma. Nah, berhasil, tabel ditambahkan. Lalu kita gunakan perintah yang kedua, yaitu insert into product. Insert into product. Masukkan kolom-kolomnya ya. Kolom kode produk, nama produk, lalu ada harga, terus stok yang terakhir, kurung tutup, enter. Jangan lupa di sini values, enter lagi, kita masukkan datanya. Untuk kode produk di sini misalkan P001. Nama produk misalkan kemeja. Untuk harga misalkan 85. Untuk stok misalkan masih banyak ya, 100. Lalu kurung tutup. Jangan lupa kalau mau menambahkan banyak data sekaligus, kita libatkan koma. Tinggal klik tombol panah atas, kita ubah kemeja menjadi jas misalkan, yang harganya 385. Stoknya misalkan 150. Lalu yang ketiga ada hoodie misalkan yang harganya 185, stoknya 200. Lalu yang keempat crow neck yang harganya 140.
stoknya misalkan 50. Lalu yang terakhir ada misalkan celana cenos yang harganya di kisaran 70, stoknya 25. Nah, sudah yang terakhir, biasakan komanya dihapus, lalu enter, lalu titik koma. Nah, data berhasil ditambahkan. Coba kita lihat lagi dengan menggunakan perintah select. Enter from product. Untuk data di tabel produk sudah ditambahkan. Lalu kita ke tabel yang terakhir. Di sini saya akan membuat tabel penjualan. Create tabel penjualan. Create tabel penjualan. Lalu seperti biasa enter. Di sini saya akan memasukkan nomor penjualan. Dengan tipe data varchar seperti biasa 10, lalu koma. Di sini ada tanggal penjualan, dengan tipe data date. Lalu di sini kan kita diperintahkan harus ada tabel yang berkaitan ya. Di sini kita masukkan primary key untuk tabel pertama dan kedua. Kita masukkan kode pelanggan. Kita cek dulu apakah sama kode pelanggan, kode PLNGN. Kode PLNGN dengan varchar 10. Lalu kita masukkan kode produk dengan varchar 10. Kita cek lagi biar tidak ada kesalahan. Kode produk, ya benar, kode produk 10. Lalu sesudah kode produk kita masukkan jumlah di sini jumlah beli, jumlah dengan tipe data in, koma. Lalu kita buat primary key untuk tabel yang penjualan ini. Saya akan membuat nomor penjualan sebagai primary key-nya. Lalu kita masukkan foreign key. Foreign key di sini itu yang pertama kode penjualan, kode pelanggan. Referensinya dari mana? References dari tabel pelanggan. Tulis lagi di sininya kode pelanggan, koma. Yang kedua sama, tinggal kita ubah. Kode produk, ininya dari tabel produk. Ininya kita ganti lagi menjadi kode produk. Lalu enter, tutup kurung, titik koma. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita insert into produk, bukan produk, insert into penjualan. Kita masukkan kolom-kolomnya, penjualan, tanggal penjualan,
kode pelanggan, lalu kode produk, lalu jumlah yang terakhir. Nah, sudah seperti ini. Enter. Lalu seperti biasa kita ketikkan values. Enter, kita masukkan datanya. Di sini nomor penjualan misalkan S001. Tanggal penjualan formatnya itu kalau di MySQL tahun, bulan, dan tanggal ya, berarti 2024 bulan misalkan 04 mulai tanggal 11. Lalu kode pelanggan, misalkan di sini tuh kode pelanggannya mau yang P001. Lalu sudah kode pelanggan, kode produk, kode pelanggan maaf C, kode pelanggan C. Kalau kode produk baru P. Masih sudah kode produk, jumlah barang yang dibelinya berapa, misalkan di sini 2. Tutup kurung, lalu koma lagi. Kita masukkan data yang kedua, data kode kedua, misalkan tanggal 12, ininya C2, ininya C2, ininya 1 misalkan. Kita masukkan lagi ketiga, tanggal 13, C3. C3 nya kita masukkan 2, misalkan dia beli 2 produk. Nomor tadi 3 sudah, yang hoodie, lalu crewneck misalkan 2. Tanggal 15 misalkan dia beli lagi dengan C004 5 4. C00 cuman sampai C006. C005 nya tadi kan sudah dihapus. Misalkan saya pengen beli jas itu P002, tekan beli 2, hapus, lalu enter, lalu titik koma. Nah, data sudah berhasil ditambahkan. Kita coba lihat, select into, select from penjualan. Oh salah, oh kebalik. Select bintang, nggak pakai into, maaf. Select bintang, from. Nah, sudah muncul kan data-data yang barusan. Ini ada 6 data penjualan dengan jumlah pembelian, dengan kode produk dan kode pelanggan dari tabel yang 2 di atas. Lalu ini tanggal penjualan. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan mengenai basis data dengan 3 tabel dan terhubung relasi dari saya.
Ya, intinya tabelnya ada 3, yaitu tabel pelanggan, produk, dan penjualan. Dan di tabel penjualan ini ada relasi dari tabel pelanggan, yaitu kode pelanggan, dan tabel dari produk, kode produk. Saya memohon maaf apabila ada salah kata saya dalam penyampaian. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.